Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Pelamul Alam. Saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang praktikum kami pada minggu ini, yaitu tentang rangkaian listrik DC ataupun rangkaian listrik searah. Pertama-tama saya akan mengenalkan nama-nama anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu pertama ada di saya sendiri, Mas Arya Pelamul Alam. Yang kedua ada Ranskal Estia. Yang ketiga ada Norva Handayani. Yang keempat ada Agus Rizal. Dan yang kelima ada Alfiero Arum. Pertama-tama ada pendahuluan, yaitu dalam ilmu fisika kita kenal yang namanya rangkaian searah, di mana jika berbicara masalah rangkaian searah kita mengenal elektronika. Elektronika adalah teknik yang menerapkan kelakuan arus listrik yang mengalir dalam suatu device, seperti pada tabung elektron dan listrik yang mengalir dalam suatu device seperti pada tabung elektron, gerbang elektronik, dan lain-lain, akibat medan listrik maupun medan magnet, seperti hal efek Sendor dan hal efek switch. Dan di sini ada beberapa pendahuluan yang bisa dibaca sendiri, dan ada beberapa contohnya itu sudah terdapat pada tulisan ini. Adapun tugas pendahuluan yaitu tentang menjelaskan bagaimana kelakuan arus pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Menjelaskan bagaimana konsep tegangan listrik pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Jawabannya ada di sini, yaitu arus listrik pada rangkaian seri memiliki jumlah kuot arus listrik sama yang mengalir pada setiap hambatan. Hal ini membuat satu titik pada rangkaian seri akan sama dengan titik yang lain. Arus listrik pada rangkaian seri memiliki jumlah kuot arus listrik sama yang mengalir pada setiap hambatan. Hal ini membuat satu titik pada rangkaian seri akan sama dengan titik yang lain. Sedangkan pada rangkaian seri, tegangan listrik tidak seperti pada kuot arusnya, melainkan tegangan yang terpasang besarnya sejumlah dengan tegangan-tegangan yang ada pada komponen berbeda. Halnya dengan rangkaian seri, tegangan yang terpasang pada semua rangkaian akan selalu bernilai sama pada rangkaian paralel. Ya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abang Alfiero. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Tujuan praktikumnya mana sih? Tujuan praktikum pertama, memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Dua, memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Tiga, memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Yang kedua, dasar teori jaringan listrik dalam kurung electrical network atau electrical distribution network, di mana jaringan listrik membahas penggunaan sirkuit listrik dalam skop yang lebih luas, seperti dalam jaringan distribusi pembangkit listrik dari generator pembangkit di masing-masing rumah. Kedua, rangkaian ini menggunakan prinsip dasar yang sama. Sirkuit ini sering dibahas dan dianalisa dalam 3 macam respon. Dalam kurung tanggapan waktu, responnya terhadap arus atau tegangan direct current atau dalam kurung DC, atau arus baterai listrik. Arus DC disebut sebagai listrik searah, sedangkan H merupakan listrik arus bola balik. Rangkaian seri, ketika suatu beda potensial V diberikan pada resistensi yang berhubungan secara seri, semua resistensi memiliki arus dalam kurung A yang identik. Jumlah beda potensial pada resistensi sama dengan beda potensial yang diberikan. Resistensi yang berhubungan seri dapat diganti resistensi ekuivalen Rx yang memiliki arus yang sama dan beda potensial total yang sama V sebagai resistensi. Yang kedua, rangkaian paralel, ketika suatu beda potensial V diberikan pada resistensi yang terhubung paralel, semua resistensi memiliki beda potensial yang sama V. Resistensi yang terhubung paralel dapat diganti dengan resistensi ekuivalen Rx yang memiliki arus yang sama dan beda potensial
total yang sama V sebagai resistensi. Hukum Kirchhoff mengikuti hukum kekal energi dan kekalahan muatan. Hubungan ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistensi, dan kapasitor. Dalam ekspresi ini kami tertarik untuk menyelidiki hukum Kirchhoff untuk rangkaian arus secara DC, di mana arus adalah konstan dalam besaran dan arah. Kedua hukum Kirchhoff ini disebut sebagai hukum arus Kirchhoff KCL dan hukum tegangan Kirchhoff KLF. Kirchhoff S current law dan kurung KCL, jumlah arus yang memasuki suatu titik dalam sirkuit tertutup harus sama dengan jumlah yang meningkatkannya atau jumlah aljabar dari semua arus pada titik tersebut adalah, dengan kata lain, sigma I sama dengan 0. Kirchhoff voltage law KLV, jumlah aljabar dari perubahan potensial di sekitar jalur tertutup manapun dari yang tertutup sama dengan 0. Dalam istilah matematika dapat dinyatakan sebagai sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Yang ketiga, metode percobaan. Peralatan simulasi rangkaian DC pada DC. Prosedur praktikum rangkaian pertama. Klik link berikut pada PHT Colorado simulasi. Yang kedua, klik on lab. Yang ketiga, pilih arus konvensional. 4. Pilih komponen rangkaian di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik seperti yang ditunjukkan di bawah. Yang kelima, klik on the resistor R1 dan buat fix pada 1000 omega. Atur R1 sama dengan 1000 omega. 6. R2 sama dengan 1000 omega atau R3 dan R3 sama dengan 100 omega. 7. Klik baterai pada bagian kiri 100 dan buat atur tegangan pada 92 V, 1 dan 10 V. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bang, suaranya dinyalakan dulu, Bang. Yang kedelapan, klik baterai pada bagian kanan dan atur tegangannya pada 51,5 volt. 2 sama dengan 51,5 volt. Yang kesembilan, klik voltmeter dari sisi kanan, lalu drag atau geser untuk mengukur tegangan yang melalui R1, tegangan yang melalui R2 lewat V3, tegangan yang melalui R3. Yang ke-10, klik ammeter dari sisi kanan lalu drag dan susun secara seri dengan R1 untuk mengukur, dengan R2 untuk mengukur 12, dengan R3 untuk mengukur 13 seperti gambar berikut. Yang ke-11, catat nilai dari 11, 12, 13, V1, V2, dan V3 ke dalam tabel pertama. Mulai baru membuat rangkaian listrik seri paralel sesuai dengan di dalam modul menggunakan resistor R1 1000 ohm, R2 1000 ohm, R3 100 ohm. Menggunakan baterai dan atur tegangan 1 sama dengan 92 volt dan 2 sama dengan 51,6 volt. Lalu menghitung volt pada resistor R1, R2, R3 dengan menggunakan voltmeter. Lalu menghitung ampere pada resistor R1, R2, R3 dengan menggunakan ammeter.
Lalu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Norfa Handayani. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini kita menjelaskan analisa terlebih dahulu. Diketahui bahwa tegangan yang pertama 92 volt, yang kedua 51,5, dan R1 1000 ohm, R2 1000 ohm, dan R3 100 ohm. Terus kita mencari loop yang pertama. Kita tinggal memasuki rumus Kirchhoff untuk loop yang pertama dan mencari loop yang kedua. Selanjutnya kita memasuki kedua hasil persamaan akhir di atas untuk mencari nilai arus yang pertama. Terus kita dapat hasilnya arus yang pertama yaitu 0,08 ampere. Lalu mencari nilai I yang kedua. Hasilnya 0,04 ampere. Mencari nilai I yang ketiga, hasilnya 0,12 ampere. Selanjutnya kita mencari nilai V dengan rumus I dikali R. Hasil V yang pertama itu 80 volt, dan untuk V yang kedua 40 volt. Lalu yang terakhir V3 yaitu 12 volt. Selanjutnya pembahasan. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika dengan sumber tegangan. Pada percobaan ini menggunakan data yaitu nilai hambatan R sama dengan R1 yaitu 1000 ohm, R2-nya 1000 ohm, dan R3-nya 100 ohm. Serta menggunakan tegangan dari baterai yaitu 92 volt dan 51,5 volt. Lalu kita akan mencari hasil dari tegangan volt dan kuat arus ampere dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan alat dan hukum Kirchhoff. Percobaan ini menggunakan voltmeter, lalu diperoleh hasil tidak jauh berbeda dengan hasil yang didapatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivel. Setelah diperoleh hasil dari pencarian menggunakan voltmeter, hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil yang didapatkan dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Dikarenakan kemampuan resistor dalam menghambat arus tergantung pada nilai resistensi resistor yang dipasang. Semakin besar nilai resistornya, maka semakin kecil arusnya. Begitu pula dengan hasil daripada percobaan dengan menggunakan ammeter. Sama dengan hasil menggunakan hukum Kirchhoff. Kuat arus yang didapatkan dari hasil pembagian kuat arus sama dengan V bagi R, dan tegangan yang didapatkan dari hasil dari V sama dengan I kali R. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil percobaan dapat mengenal berbagai komponen yang digunakan seperti resistor, baterai, rangkaian listrik, seri paralel, lalu alat pengukuran voltmeter dan ammeter. Yang kedua adalah hasil yang didapatkan pada pengukuran serta didapatkan dengan perhitungan Kirchhoff tidak jauh berbeda. Dan sarannya, praktikum ini mungkin bisa dilakukan uji coba secara langsung. Yang kedua, pengenalan dalam semua komponen-komponen dapat dilihat secara langsung agar kita dapat lebih paham. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang praktikum kali ini. Mohon maaf bila